Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Susilowati. Saya mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya membuat video ini untuk menjelaskan presentasi singkat mengenai RPP Explanation Text untuk memenuhi UAS pemahaman peserta didik. Nah, apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah penjelasan RPP yang memuat teori belajar, teori perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, dan juga konsep asesmen. Dalam penyusunan RPP, saya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu hasil profiling peserta didik mengenai pengamatan karakteristik, minat, dan gaya belajar yang dilakukan di kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali, yakni minat, gaya belajar, dan sumber belajar. Yang pertama adalah minat. Tidak lebih dari 40% siswa di kelas ini menyukai pelajaran bahasa Inggris. Mereka cenderung menganggap pelajaran bahasa Inggris adalah pelajaran yang susah dimengerti dan juga membosankan. Nah, itu adalah tantangan bagi saya untuk membuat pembelajaran yang interaktif sehingga menarik motivasi mereka untuk tetap mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kemudian gaya belajar. Dominan gaya belajar di kelas ini, siswa memiliki gaya belajar audio visual. Kemudian untuk sumber belajar, siswa di kelas ini menyukai sumber belajar dari internet dan buku. Nah, kemudian saya melakukan asesmen diagnostik. Sebelum memulai proses pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik berupa profiling peserta didik guna mengetahui kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Profiling peserta didik ini mencakup teori perkembangan sosial menurut teori kognitif Jean Piaget, sosio-emosional Bronfenbrenner, dan juga Erikson. Guru juga mencari tahu karakteristik peserta didik. Ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya gunakan dan saya susun untuk pemenuhan mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang pertama adalah kompetensi dasar, itu terdapat dua ya, yaitu poin 3.6 dan juga 4.6. Terus kemudian juga ada 4 juga indikator pencapaian kompetensinya. Selanjutnya, setelah KI dan KD tersebut, ada juga tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi explanation text sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang tepat. Kemudian, melalui pembelajaran discovery, peserta didik dapat menuliskan explanation text sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang tepat. Kemudian, melalui pembelajaran discovery, peserta didik diharapkan dapat secara terampil menyajikan teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Kemudian ini adalah pendekatan strategi dan metode pembelajaran. Saya menggunakan pendekatan discovery learning, model project based learning, dan juga metode ceramah, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Kemudian ini terdapat media, bahan, dan sumber pembelajaran yang saya gunakan. Selanjutnya adalah tahap pendahuluan. Nah, di sini guru mempersiapkan siswa untuk siap dalam melaksanakan pembelajaran, seperti berdoa, absensi, dan menyiapkan sumber belajar. Nah, ini disebut pengkondisian. Nah, selanjutnya guru memotivasi peserta didik tentang apa yang dapat diperoleh, tujuan dan manfaat dengan mempelajari explanation text. Yang di sini terdapat motivasi ya. Selanjutnya adalah guru mengkaitkan dengan materi sebelumnya dan mengajak siswa untuk melihat video pembelajaran dengan memberikan pertanyaan pemantik yang terkait dengan explanation text. Nah, penjelasannya di sini memuat aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu profil kesiapan peserta didik tentang kesiapan belajar.
Yang kedua adalah penerapan teori belajar behavioristik, yang mana proses pembelajaran diartikan sebagai stimulus dan respon. Nah, yang terakhir adalah sesuai dengan teori belajar behaviorisme dari Edward tentang law of readiness atau hukum yang menyatakan bahwa dalam belajar memerlukan kesiapan individu secara fisik dan mental. Selanjutnya dalam tahap inti itu terdapat 70 menit ya. Yang pertama adalah sintaks 1, pemberian rangsangan or stimulation. Guru menayangkan sumber belajar yang relevan dengan materi berupa gambar, foto, teks, atau video. Nah, di sini terdapat diferensiasi konten. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan secara lisan terkait gambar yang ditampilkan. Selanjutnya, guru berupaya membangun pemahaman awal melalui pertanyaan dasar. Nah, di sini terdapat penerapan teori belajar konstruktivisme, yaitu membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman yang telah dilewati oleh siswa. Selanjutnya itu dalam sinteks 2 atau identifikasi masalah or problem statement. Nah, di sini guru menyampaikan permasalahan dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan. Kemudian, setelah simulasi, siswa diminta menyampaikan permasalahan yang muncul setelah menonton video. Kegiatan ini sesuai dengan teori perkembangan kognitif menurut PAC, yakni remaja yang berada pada tahap operasional formal mampu berpikir kritis serta dapat menemukan jawaban dan memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian, memasukkan aspek berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten sumber belajar. Nah, tindak lanjut dari hasil asesmen diagnostis tentang perkembangan sosial dan karakteristik peserta didik. Di sini siswa bebas untuk memilih mengenai topik atau fenomena alam yang mereka sukai dalam membuat suatu explanation text. Kemudian dalam sinteks 3, pengumpulan data or data collection. Di sini, siswa bersama berkelompok yang telah dibentuk mengumpulkan informasi yang tepat dalam beberapa bagian dari teks eksplanasi dengan membaca dan mengamati isi teks berbeda dalam LKPD atau sumber belajar terkait. Kegiatan ini menuntut siswa untuk berinteraksi dengan rekan kelompok sebayanya. Hal ini diharapkan dapat mengembangkan perkembangan sosio-emosional menurut Bronfenbrenner, yaitu pada mesosistem. Kemudian terdapat aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi produk atau pilihan produk dan penilaian variatif. Selanjutnya adalah sintaks 4, pengolahan data or data processing. Di sini peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi terkait explanation text yang berbeda pada setiap kelompoknya sesuai dengan minat. Peserta didik menemukan informasi umum dan informasi rinci pada setiap bagian explanation text. Di sini terdapat diferensiasi proses berdasarkan minat. Kemudian, peserta didik diberi kebebasan untuk menyusun tempat duduk untuk kelangsungan diskusi kelompok. Kegiatan ini juga termasuk ke dalam aspek diferensiasi lingkungan. Kemudian, teori sosio-emosional Erik Erikson, yaitu remaja telah mampu mencari dan memilih lingkungan yang cocok serta nyaman bagi dirinya. Kemudian, siswa diberi kebebasan untuk mengolah hasil diskusi sesuai dengan yang mereka sukai atau diferensiasi produk, dan juga merupakan karakteristik dari perkembangan sosio-emosional Erik Erikson, yaitu remaja telah dapat menunjukkan hal yang ia sukai dan memiliki keinginan sendiri untuk mengaturnya. Di sini selama proses berdiskusi, guru memberikan bimbingan pada siswa yang sekiranya membutuhkan perhatian lebih. Kegiatan tersebut didasarkan pada pendapat Vygotsky mengenai metode scaffolding. Siswa bersama-sama menganalisis masalah dan mencari solusinya sesuai dengan teori PAC. Karakteristik remaja telah memiliki kemampuan untuk berpikir logis, kritis, dan fleksibel. Siswa diberi keleluasaan untuk mencari referensi sumber belajar seperti buku dan internet. Keleluasaan ini menggambarkan bagaimana teknologi diintegrasikan dalam proses pembelajaran serta aspek diferensiasi proses dan konten. Kemudian ada sinteks 5 dan 6, yaitu pembuktian verification dan menarik kesimpulan or generalization. Nah, untuk verification, guru dan peserta didik bersama-sama saling memberikan penilaian berupa apresiasi, komentar, pendapat, dan masukan serta melakukan tanya jawab kepada kelompok lainnya dengan mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompok lain atau diferensiasi produk. Kemudian dalam generalization, guru memberikan masukan dan menyimpulkan hasil belajar pada materi teks eksplanasi.
Dalam tahap penutup ini terdapat waktu 10 menit. Yang pertama adalah guru melakukan refleksi pembelajaran dan umpan balik. Pertanyaannya, apa yang Anda telah dapatkan saat pembelajaran saat ini? Kemudian guru melakukan penguatan materi kepada siswa. Yang terakhir adalah guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, lalu berdoa dan memberi salam. Kemudian ada konsep asesmen, yaitu ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap dan sosial, penilaian keterampilan, dan penilaian kognitif atau pengetahuan. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jenis penilaian adalah self-assessment, yaitu penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik maupun guru dalam kepentingan pengelolaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Dalam hal ini, guru menggunakan penilaian sikap spiritual dan sikap sosial dalam kegiatan pembelajaran seperti berdiskusi, bekerja sama, dan tanggung jawab, dan lain-lain. Nah, ini adalah rubrik penilaian sikap dan sikap spiritual dan sosial ya. Jadi ada beberapa aspek pengamatan yang diamati oleh guru. Kemudian adalah rubrik penilaian pengetahuan ini ya. Jadi ada pedomannya. Ini teknik penilaiannya adalah subjective test atau guide question yang dilakukan saat proses pembelajaran. Kemudian ini adalah rubrik penilaian pengetahuannya. Ini adalah scoring for subjective testnya ya, ada beberapa kriteria. Terus juga dimensinya saya ambil dari konten dan vocabulary. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Jenis penilaian adalah performance assessment, yaitu jenis penilaian yang meminta peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersamaan mengaplikasikan pengetahuan. Dalam hal ini, guru menggunakan penilaian keterampilan, menciptakan atau menulis sebuah explanation text dengan tema sesuai dengan minat peserta didik. Di sini ada rubrik penilaian keterampilan ya. Jadi untuk kerja grup di mana siswa itu membuat grup yang berisi 4 siswa ya. Kemudian mereka menulis text explanation topiknya sesuai dengan minat mereka. Di sini ada indikator penskoran ya, seperti kesesuaian dengan konsep dan prinsip materi, kreativitas, ketepatan waktu pengumpulan tugas, dan kerapian hasil. Oke, saya kira itu adalah presentasi singkat mengenai RPP yang memuat beberapa materi ya, seperti teori belajar, teori emosi, sosial, dan terdapat konsep penilaian juga di situ. Nah, saya kira presentasi saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.